Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sedang berada di Godzilla Farm Senduro Lumajang. Kita pagi hari ini menikmati susu kambing dengan beberapa ikhwan di Lumajang. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat di atas iman. Kita masih berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memurnikan Allah dengan tauhid. Dengan murni kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan kita dijauhkan dari kesyirikan. Dan kita juga masih berada diberi nikmat hidayah di atas sunnah dan dijauhkan dari kebid'ahan. Dan kita diberi hidayah di atas manhaj as-salaf, yaitu jalannya para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Ada beberapa nasihat yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ikhwani fillah, baik yang di Lumajang ataupun yang di luar sana. Yang pertama adalah hendaklah kita senantiasa berpegang dengan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tauhid ini merupakan fokus utama seorang muslim. Jalan hidup seorang muslim yang paling utama adalah tauhid. Setiap ucapannya, setiap pergerakannya, setiap perbuatannya senantiasa berjalan di atas tauhid ini. Porosnya itu senantiasa berada di atas tauhid ini. Lika lakunya di atas tauhid. Maka itu merupakan ciri seorang muslim, bahkan ciri ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa menyeru, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tujuan utama dakwah mereka adalah ani'budullah, sembahlah Allah dan jauhkanlah diri kalian dari taghut. Kemudian hendaklah kita senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi SAW, karena beliau adalah suri tauladan kita, contoh yang terbaik. Tidak ada manusia yang lebih layak untuk kita teladani selain Nabi SAW, yang Allah puji akhlaknya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang luhur. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari akhir, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berpegang dengan sunnah dan gigit sunnah ini dengan gigi geraham kita. Artinya meskipun badai fitnah melanda, meskipun kita digoncang dengan berbagai macam goncangan dari kehidupan dunia ini, jangan pernah melepaskan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wasiat kita adalah hendaklah kita meniti jejak para salaf, jejak para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat adalah orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada ulaika hum khalidina fiha dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah katakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi bagaimana pengikutannya? Bi ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat dengan ihsan. Apa maknanya ihsan? Bi itqan, dengan tekun, dengan teliti kita mengikuti jejak para sahabat Nabi ini. Jangan cuma kita mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Jangan hanya mengambil apa akidah sahabat yang sesuai dengan visi dan misi kita, tidak. Namun semuanya kita ambil. Akidah sahabat kita ambil.
manhaj mereka, tafsir mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, itu semuanya kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Allah menjamin yang mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berkata juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau dalam muqaddimah Usulus Sunnah, beliau mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi as-sahabah. Di antara pokok sunnah yang mendasar adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, maka tidak ada jalan yang menyelamatkan seseorang kecuali jalan para sahabat Nabi SAW yang Allah perintahkan kita berpegang dengannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan ma ana alihi wa ashabi. Tatkala umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi ditanya manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah, Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat-sahabatku. Ya. Dan sebenarnya dan benar sabda Nabi SAW. Kita melihat di zaman sekarang umat Islam terpecah belah. Mereka berpecah menjadi firqah-firqah, bukan karena perbedaan dalil. Mereka sama-sama menggunakan Al-Quran sebagai pijakannya. Mereka sama-sama menggunakan hadis sebagai pijakannya, sebagaimana kita juga menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pijakan kita. Namun tidaklah mereka berpecah belah, berselisih, bercerai-berai, bukan karena beda dalil. Namun yang beda adalah pemahaman terhadap dalil tersebut. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa'tazalatil mu'tazilah wa rafadatil rawafid wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Tidaklah kaum khawarij memberontak kepada pemimpin. Tidaklah orang mu'tazilah mengedepankan akal daripada dalil. Tidaklah orang-orang Syiah Rafidah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Dan tidaklah umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan kecuali penyebabnya satu, kata beliau, illa bitta'wilil fasid, karena pemahaman yang rusak terhadap dalil itu. Maka jalan keselamatan kita ikat pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jangan memahami agama ini dengan liar. Maka kita di sini dituntut untuk belajar. Maka bagi ikhwan yang baru mengenal manhaj salaf, hendaklah dia sibuk mempelajari akidah salaf. Sibuk mempelajari manhaj para sahabat bagaimana. Apa yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Namun sangat disayangkan sebagian orang yang katanya baru kenal sunnah, atau bahkan yang sudah bertahun-tahun ngaji sunnah, itu tidak ada perhatian untuk mempelajari akidah salaf. Yang dia sibukkan adalah pembahasan-pembahasan tentang politik. Dia menyibukkan diri dengan pembahasan-pembahasan tentang rumah tangga misalnya, yang di situ tidak ada pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Sehingga ketika terjadi fitnah, ketika terjadi digoncang, difitnah dia, diuji, maka dia melepaskan manhaj salaf ini karena nggak sesuai. Atau karena dia nggak tahu manhaj salaf itu bagaimana. Karena sejak awal belajar, yang dia pelajari hanya perkara-perkara kulit, bukan perkara-perkara inti dari manhaj salaf. Maka akhir kata, sibukkan diri dengan mempelajari akidah salaf, mempelajari manhaj salaf, hadiri majelis-majelis ilmu yang dibahas kitab-kitab para ulama salaf di situ, catat baik-baik faedahnya. Jangan cuman hadir di tabligh akbar saja. Jangan cuman hadir ketika yang datang pengajian ustadz dari luar yang punya nama yang tenar. Tidak. Hadiri majelis-majelis kajian rutin yang membahas kitab-kitab akidah salaf. Karena ilmu sesungguhnya ada dalam kajian-kajian tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.